Kisah diawali dengan seorang pria bernama Jack yang diperankan oleh Jesse Metcalfe, memiliki seorang adik perempuan bernama Lily yang diperankan oleh Kiel Sanchez. Semenjak kematian ibunya, Lily mengalami gangguan mental, hingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi untungnya Jack cepat menemukannya sehingga ia masih bisa menyelamatkan nyawa adiknya. Kemudian Lily dirawat di rumah sakit jiwa. Belakangan Jack baru mengetahui kalau rumah sakit itu memiliki peraturan pasien tak boleh dijenguk. Berbulan-bulan lamanya, ia tak bisa menjenguk adiknya itu. Berbagai cara ia lakukan untuk bisa bertemu kembali dengan Lily, tapi hasilnya nihil. Perasaan khawatir mulai menghantui pikiran Jack. Ia takut adiknya akan menjadi tumbal negara. Jack tak punya pilihan lain selain berpura-pura menjadi gila agar bisa masuk ke rumah sakit jiwa itu dan membawa adiknya pulang. Jack sangat menyayangi adiknya, karena hanya adiknya itulah satu-satunya keluarganya. Namun sebelumnya, ia menulis sebuah surat perihal semua rencananya sebagai bukti ke rumah sakit nanti kalau ia tidak benar-benar gila. Jack mulai menjalankan rencananya dengan melukai dirinya sendiri, lalu ia keluar rumah dengan bersikap seperti orang tidak waras. Seketika, polisi pun datang dan meringkusnya. Tak lama kemudian, petugas medis juga datang. Jack lalu dibawa ke rumah sakit tempat adiknya dirawat. Di sana, Jack bertemu dengan dokter Janetti dengan sikapnya yang sangat pengayom. Hari pertama, ia ditempatkan di ruangan pasien yang memiliki kondisi kejiwaan yang parah. Jack mulai mempelajari situasi di rumah sakit itu. Keesokan harinya, Charles dan Vera memindahkan Jack ke bagian psikiater medis dengan pasien yang memiliki tingkat kejiwaan yang sudah lebih baik. Jack diperkenalkan oleh Nancy, seorang petugas jaga wanita di rumah sakit itu. Sebelum diantar ke kamarnya, Jack ditinggal sebentar karena Nancy ada keperluan. Jack lalu mengamati sekelilingnya dan melihat seorang wanita yang sedang terduduk. Ia mengira wanita itu adalah adiknya, tapi ternyata bukan. Wanita itu bernama Heather. Heather mulai menyapa Jack dan memberikan secari kertas kepada Jack. Dengan polosnya, Jack mengambil kertas itu, tapi tiba-tiba Heather beraksi dan berteriak kalau Jack akan memperkosanya. What the fuck? Gak jelas banget nih orang. Kemudian Nancy datang menghampiri mereka. Lalu Heather mengadukan Jack kepada Nancy yang katanya Jack akan memperkosanya. Karena Nancy sudah mengetahui kalau itu pasti akal-akalan Heather, ia lalu mengancam Heather akan membawanya ke dokter Janetti kalau ia tak mau diam. Nancy lalu mengantar Jack ke kamarnya. Ketika melewati lorong kamar, Nancy tiba-tiba dicekik oleh Loomis. Dan sialnya, Nancy menjatuhkan remote alarmnya. Jack juga sepertinya tak bisa berbuat apa-apa. Remote itu kemudian ditendang oleh Loomis dan ditangkap oleh Dave. Lalu, Dave memberi remote itu kepada Jack. Kemudian Jack menekan tombol remote itu sehingga alarm berbunyi. Charles pun datang dan memberi Loomis waktu 3 detik untuk melepaskan Nancy. Dr. Janetti juga datang. Melihat Dr. Janetti, Loomis sepertinya ketakutan. Ia pun segera melepaskan Nancy. Dr. Janetti lalu berkata kepada Loomis bahwa ia bangga kepadanya, sembari memberi isyarat kepada Charles. Charles lalu menyetrum Loomis hingga Loomis terkapar. Jack lalu diantar ke kamarnya untuk beristirahat. Dan setelah ditinggal oleh Nancy, Jack mulai mencari celah untuk keluar dari kamar itu. Ia mulai curiga dengan sesuatu yang ada di dalam kamarnya. Lalu, Jack membuka lemari itu dan menemukan Dave di dalam. Dave adalah pasien yang sudah agak waras, tapi ia tak pernah diizinkan untuk bebas dari rumah sakit itu. Dave lalu menjelaskan kepada Jack bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Jack sudah diberi orpium atau tidak. Ia melanjutkan kalau di ruangan Dr. Janetti sedang dilakukan uji coba zat kimia yang bernama orpium yang menyebabkan bola mata mereka mengecil. Dan benar saja, Loomis sedang disetrum di ruangan itu. Dr. Janetti akan menyuntikkan orpium ke Loomis sebagai uji coba, dengan harapan mereka bisa membuatnya lebih waras. Vera sepertinya sedang mengkritik Dr. Janetti karena dosis yang diminta juga terlalu berlebihan. Vera mengatakan bahwa tindakan itu sangat berbahaya terhadap Loomis dan juga bisa membahayakan nyawa mereka semua. Tapi Dr. Janetti tak peduli dan tak ingin dihalangi. Ketika Dr. Janetti menyuntikkan orpium itu kepada Loomis, seketika bola mata Loomis mengkristal. Keesokan harinya, sewaktu Jack berkumpul dengan pasien lain, ia melihat adiknya sedang dibawa oleh Dr. Henderson. Setelah Dr. Henderson meninggalkan Lily, Jack mulai menyapa Lily dan mengajak Lily untuk kabur dari rumah sakit itu. Namun, Lily menolak. Katanya, ia sudah merasa nyaman di rumah sakit itu. Lily juga mengatakan kepada Jack bahwa tidak ada yang bisa keluar dari tempat itu. Mereka berdua terus berdebat sembari Heather memandangi Jack. Dr. Henderson kemudian datang mengamankan Lily.
Saat makan siang, Jack lalu didekati oleh Heather yang sepertinya cemburu ketika melihat Jack berbicara dengan Lily. Heather mengira Lily adalah pacar Jack. Ia lalu mengajak Jack datang ke kamarnya sebentar malam untuk melakukan adegan esek-esek. Tapi Jack menolak dan memilih mengacukan Heather. Heather pun kesal dengan sikap Jack kepadanya. Ia lalu memaki-maki Jack dan membuang makanannya. Kemudian Jack duduk di meja Dave. Saat mereka membicarakan sesuatu, Charles datang menghampiri Dave dan mengatakan perihal kesepakatan mereka agar Dave mencuri sebuah pil untuknya. Sayangnya, tak ada penjelasan mengenai pil yang dimaksud itu pil apa. Begitupun dengan tujuan Charles ingin memiliki pil itu. Dave dianggap lambat menjalankan perintah Charles. Charles lalu memberi kesempatan kepada Dave untuk beraksi sebentar malam. Sebagai bukti penegasan Charles, ia menyita makanan siang Dave. Saat malam tiba, Charles yang sedang bertugas jaga berjalan menuju sebuah kamar. Dan ketika dia rasa sekelilingnya aman, ia lalu masuk ke kamar itu. Dan ternyata itu adalah kamar Heather. Heather mengatakan ia tak mau melakukan itu lagi dan akan melaporkan perbuatan Charles kepada petugas lain. Tapi yang membuat saya bingung, justru ia sendiri yang membuka bajunya. Charles berkata kepada Heather, "Laporkan saja, kau pikir mereka akan percaya dengan perkataanmu?" Mereka pun akhirnya melakukan adegan enak-enak. Keesokan harinya, Jack sedang berusaha membuka baut pada jendela kamarnya. Secara tidak sengaja, ia melukai jempol tangannya hingga membuatnya berdarah. Mereka lalu berkumpul untuk saling berbagi kisah yang merupakan bagian dari terapi kejiwaan. Dr. Henderson memandu mereka. Lalu Jack datang dan duduk di dekat Heather, sementara Loomis juga ada di sana. Loomis lalu memandangi tangan Jack yang sedang terluka dan berdarah. Jack lalu dipersilahkan untuk bercerita tentang kisah hidupnya. Lama-kelamaan, Loomis bersikap seperti sedang sakau melihat tangan Jack yang berlumuran darah. Loomis pun semakin tidak tahan. Ia lalu menyerang Jack dan hendak memakan tangan Jack. Situasi tiba-tiba menjadi kacau. Beberapa pasien lain sepertinya sedang menginginkan darah juga. Jack berhasil menendang Loomis menjauh darinya. Sementara Dr. Henderson yang ingin membunyikan alarm, justru tangannya digigit oleh Loomis. Kemudian Charles datang dan mengamankan Loomis. Semenjak Loomis disuntik orpium oleh Dr. Giannetti, naluri kebosannya bertambah dan ia semakin tak terkendali. Kemudian Jack menemui Dr. Giannetti. Ia berterus terang soal rencananya untuk membawa adiknya keluar dari rumah sakit itu. Dengan bukti surat yang ia tulis sebelum berpura-pura menjadi gila. Namun Dr. Giannetti lebih cerdik. Ia mensiasati Jack dengan cara menukar surat yang ditulis oleh Jack dengan kertas kosong. Alhasil mereka menganggap Jack benar-benar gila. Dengan nada agak emosi, Jack kembali berusaha meyakinkan mereka kalau ia hanya akting dan berpura-pura gila. Dr. Giannetti lalu menyuruh Charles untuk membawa Jack kembali ke ruangan maksimum. Jack kembali dibuat stres oleh teriakan tetangga-tetangga kamarnya. Keesokan harinya mereka kembali menjenguk Jack. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Jack. Ia berusaha mengambil hati Dr. Giannetti. Jack meminta maaf kepada Dr. Giannetti dan berkata ia ingin menjadi lebih baik. Sepertinya rencana Jack berhasil. Akhirnya Dr. Giannetti menyuruh Charles untuk mengembalikan Jack ke psikiater medis. Dan pada kenyataannya mereka memang tak akan membiarkan seorang pun pasiennya bebas dari rumah sakit itu. Pada malam harinya, Dave yang berbekal kunci dari ruangan Charles menyusup masuk ke ruangan Jack. Mereka berencana untuk mencuri sampel orpium dari lab Dr. Giannetti. Agar bisa sampai ke sana, mereka terlebih dahulu harus mengambil kartu keamanan di ruangan Dr. Henderson yang digunakan untuk membuka kunci pintu di setiap area yang akan mereka lewati. Mereka lalu mengendap-endap ke ruangan Dr. Henderson dan mengambil kartu keamanan itu. Dengan menjaga diri dari pantauan CCTV, akhirnya Jack berhasil masuk ke lab Dr. Giannetti. Sementara Dave memutuskan untuk tidak ikut. Di laboratorium itu, ia melihat sebuah kerangkeng. Perlahan, ia mendekati kerangkeng itu. Tiba-tiba, Jack dikagetkan oleh Loomis yang hendak menerkamnya. Untungnya, Jack berhasil melepaskan bajunya yang dicengkram oleh Loomis. Jack akhirnya menemukan orpium yang dimaksud. Ia akan menggunakan barang itu sebagai bukti kejahatan Dr. Giannetti. Tapi tiba-tiba, Dr. Giannetti datang bersama Vera asistennya. Mereka sepertinya masih sedang berdebat soal bahaya zat orpium itu. Dengan rasa kesal, Dr. Giannetti mengikat kedua tangan Vera pada rak besi yang ada di belakangnya. Kemudian, ia menyuntikkan obat ke tangannya sendiri hingga membuatnya ngefly. Lalu, Dr. Giannetti menggenjot Vera dengan kasarnya. Sementara, Jack hanya bisa mengintip mereka dengan bersembunyi di balik alat-alat medis.
Keesokan harinya, ketika Jack dan Dave sedang berada di halaman, mereka berdua sedang membicarakan soal rencana Jack untuk kabur dari rumah sakit itu, sambil melaporkan perbuatan mereka ke polisi karena telah menjadikan pasien-pasiennya sebagai tikus percobaan. Secara tiba-tiba, mereka didekati oleh pasien-pasien lain yang sedang dalam pengaruh zat orpium juga. Seseorang membawakannya seekor kucing oranye dan mengatakan ingin memperlihatkan sesuatu kepada Jack. Orang itu lalu mencopot kepala meong yang dipegangnya dan darah pun bercucuran. Kemudian yang lain berkumpul dan menikmati darah kucing tersebut. Orang yang mencopot kepala kucing tadi tiba-tiba menyerang Jack dan hendak menggigit wajahnya. Dalam keadaan panik, Dave lalu menggedor pintu dan meminta pertolongan kepada petugas. Untungnya Charles dan Nancy segera datang menyelamatkan Jack. Keesokan paginya, Jack tak menemukan adiknya. Ia lalu bertanya kepada Nancy. Tapi, Nancy memberikan jawaban lain. Dengan kesal, Jack menendang meja di dekatnya dan kembali menanyakan di mana adiknya. Dr. Henderson mendekatinya dan memberitahu Jack bahwa adiknya sedang berada di lab Dr. Giannetti. Mendengar hal itu, Jack lalu menunjuk lampu ruangan yang menandakan Dr. Giannetti sedang menyetrum adiknya dan melakukan tindakan berbahaya dengan menjadikan pasien-pasiennya sebagai tikus percobaan orpium. Tapi, Dr. Henderson malah berpihak kepada Dr. Giannetti dan berkata kepada Jack bahwa Dr. Giannetti adalah dokter yang terbesar pada generasi mereka, dan adiknya sangat beruntung bisa ditangani oleh Dr. Giannetti. Dari bola mata Dr. Henderson, kita bisa melihat, sepertinya dia juga sudah terinfeksi oleh orpium karena gigitan Loomis. Mereka terus berdebat hingga membuat Dr. Henderson marah dan akan membawa Jack ke lab Dr. Giannetti juga. Untungnya Nancy berhasil menenangkan Dr. Henderson dan membawa Jack kembali ke kamarnya. Jack lalu dikuncikan di kamarnya. Tak lama kemudian Dave datang dan Jack mengira itu adalah petugas medis yang akan membawanya ke lab Dr. Giannetti. Di saat yang bersamaan, Vera juga mengantarkan makan siang untuk Loomis. Vera mencoba membangunkan Loomis dengan tongkat besi miliknya. Tapi secara tidak sengaja ia menjatuhkan tongkatnya. Vera kemudian mencoba meraihnya dengan tangannya. Tiba-tiba Loomis menangkapnya dan mematahkan tangan Vera lalu memakannya. Sementara Lily yang terbaring terikat di tempat pembaringan hanya bisa memberontak melihat kebuasan Loomis. Jujur di scene ini membuat saya benar-benar jijik dan mau muntah guys. Tak lama kemudian Dr. Giannetti datang dan dengan santai memindahkan Vera yang kesakitan. Scene beralih ke Jack dan Dave yang sedang menuju ke lab Dr. Giannetti. Setelah mengambil tongkat kejut milik Charles, lalu mereka memasuki area maksimum. Tapi sebelumnya mereka terpantau oleh Dr. Giannetti dari kamera CCTV. Dr. Giannetti segera menghubungi Charles agar mengamankan mereka. Tapi rupanya Charles sedang tertidur pulas karena salah mengkonsumsi obat. Dave mengganti suplemen Charles dengan obat tidur. Dan di saat yang bersamaan, Heather juga sedang berada di atasnya dan siap memakan es lilin Charles. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Charles, Dr. Giannetti dengan gregetnya menyetrumkan tongkat kejut ke sebuah panel sehingga sistem listrik area maksimum korslet. Hal itu mengakibatkan pintu menjadi macet dan pintu kamar pasien terbuka semua. Mayoritas dari mereka sudah terinfeksi orpium. Akhirnya mereka menyerang Jack dan Dave. Untungnya mereka berhasil selamat. Mereka pun sampai di lab Dr. Giannetti, sementara pasien-pasien tadi masih mengejar mereka. Jack melepaskan ikatan Lily, mereka lalu berpelukan dengan perasaan haru. Di sisi lain, Vera yang sedang terbaring kesakitan didatangi oleh Dr. Henderson. Dr. Henderson lalu membuka perban di lengan Vera dan setelah itu ia memakan lengan Vera yang sedang terluka itu dengan nikmatnya. Sementara mereka bertiga sedang berusaha mencari jalan keluar dari rumah sakit itu. Mereka lalu melewati area maksimum tadi dan mereka pun heran mengapa tiba-tiba tempat itu kosong. Sesuatu tak terduga muncul. Ternyata para zombie-zombie itu bersembunyi di plafon untuk menjebak mereka bertiga dan beberapa di antara mereka masuk mengepung. Jack sedang berusaha membobol pintu yang macet tadi, sedangkan Lily dan Dave bertugas menghajar para zombie-zombie itu. Salah satu di antara mereka yang terluka pun menjadi santapan teman-temannya. Hingga ketika Lily asik menghajar zombie-zombie yang lain, di antara mereka ada yang berhasil menarik kaki Lily sampai terpeleset, dan Lily hampir menjadi santapan zombie-zombie itu. Beruntungnya, Dave cepat menyelamatkannya. Mereka kini melewati kamar pasien psikiater. Jack mencoba mengecek keadaan Charles, dan setelah ia membuka pintu kamar Charles, ia memergoki Heather sedang memakan titik Charles, sementara Charles sudah dalam keadaan tak bernyawa. Dengan kegirangan, Heather mengajak Jack untuk melakukan adegan penggenjotan, dan tanpa bernafsu sedikit pun, Jack segera berlari dari kamar itu. Nampaknya kini semua pasien sudah terinfeksi menjadi zombie. Ini menggambarkan betapa sangat berbahayanya bahan kimia tersebut,
karena bisa menginfeksi melalui gigitan dengan waktu yang sangat cepat. Mereka lalu memutuskan untuk membatasi zombie itu dengan cara mengganjal pintu masuk dengan sebatang besi yang entah akan bertahan berapa lama. Lalu mereka bertemu dengan Nancy yang sedang ketakutan, mengira bahwa mereka bertiga adalah zombie juga. Tapi Jack menjelaskan kalau mereka masih normal. Jack lalu mengajak Nancy ikut bersama mereka. Mereka kebingungan untuk mencari jalan keluar dari rumah sakit itu yang memang dirancang seperti rumah tahanan dan sulit untuk mencari jalan keluar. Akhirnya mereka memutuskan pergi ke dapur mengambil pisau sebagai senjata untuk melawan zombie. Dan tak lama kemudian zombie-zombie itu datang menyerang mereka. Setelah berhasil lolos, mereka lalu mencari Vera, asisten Dr. Genetti, karena hanya Vera yang mengetahui jalan keluar. Belum sempat sampai di kamar Vera, mereka tiba-tiba bertemu dengan Dr. Henderson yang sedang berada di ruangannya dengan kondisi mulut dan bajunya yang berlumuran darah. Ia sangat marah melihat Nancy membantu mereka bertiga untuk kabur. Nancy lalu menikam perut Dr. Henderson dengan pisau di tangannya. Lalu mereka menuju ke ruangan Dr. Genetti untuk mengambil pistol. Jack membuka laci meja Dr. Genetti. Ia menemukan sebuah pistol dan surat yang ia tulis sewaktu sebelum masuk ke rumah sakit itu. Ia sangat kesal dengan kebohongan Dr. Genetti yang mengganti suratnya dengan lembaran kosong, karena Dr. Genetti tak mau membiarkan Jack keluar dari tempat itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke ruangan Vera. Di sana Vera sedang terbaring tak berdaya. Vera kemudian memberitahu mereka kalau jalan keluar ada pada sebuah pintu rahasia di laboratorium Dr. Gianetti. Vera juga meminta agar mereka membunuh Dr. Gianetti untuknya. Saat mereka akan pergi, Vera ingin ia disuntik mati agar tak menjadi zombie juga, dan Nancy pun memenuhi permintaannya. Lalu mereka pergi melewati lorong kamar yang gelap. Saat mereka merasa terjebak, Nancy membuka sebuah kamar dan ia menemukan seorang petugas yang sudah menjadi zombie juga, sedang menyantap mangsanya. Zombie itu lalu berbalik dan menyerang leher Nancy, dan Nancy pun mati. Lalu si zombie ingin menyerang Jack juga. Untungnya Jack cepat menembaknya. Mereka pun akhirnya menemukan jalan menuju lab Dr. Gianetti. Setelah sampai di lab Dr. Gianetti, Jack dan Lily berusaha menyingkirkan barang-barang untuk membuka pintu rahasia yang dimaksud. Dengan perasaan senang, Dave berkata bahwa ia seperti tak percaya akan benar-benar meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba Dr. Gianetti muncul dan menjambak rambut Dave dari belakang. Ia mengatakan agar Dave jangan bergerak dan akan memberikan prosedur yang sangat halus kepadanya. Kemudian Dr. Gianetti memasukkan jarum suntik yang kira-kira panjangnya seperti jari telunjuk itu tepat di pinggiran mata kanan Dave dan menyuntikkan orpium itu ke otak Dave. Kemudian Dr. Gianetti menyasar Jack. Jack berusaha melawan, tapi karena Dr. Gianetti lebih kuat, Jack pun kewalahan dibuatnya. Saat Dr. Gianetti akan menyuntik mata Jack, Jack berhasil merebut suntik itu dan menyuntikkan balik ke tubuh Dr. Gianetti. Lily juga membantu Jack dengan menyetrum Dr. Gianetti dengan tongkat. Setelah itu, mereka mengikat Dr. Gianetti di kerangkeng Loomis dan meninggalkannya. Loomis lalu meraba-raba wajah Dr. Gianetti. Dr. Gianetti merayu Loomis agar tak menyakitinya, tapi sepertinya Loomis tak peduli. Ia memegang dahi dan dagu Dr. Gianetti seperti akan mematahkan lehernya. Jack dan Lily berhasil lolos dari tempat itu. Namun saat Jack melewati sebuah tangga, ia meraba-raba saku celananya dan mengambil botol orpiumnya. Mungkin ia cuma memastikan bahwa benda itu tak jatuh dan masih utuh. Ketika ia akan menaruh kembali ke sakunya, benda itu terlepas dari tangannya dan akhirnya jatuh ke lantai lalu hancur berkeping-keping. Kini mereka sedang berada di jalan raya dengan kondisi baju yang berlumuran darah. Dan akhirnya mereka bertemu lagi dengan dua orang polisi yang meringkus Jack tempo hari. Jack dan Lily pun masuk ke dalam mobil tersebut. Jack berkata kepada Lily, akhirnya kita akan benar-benar pulang. Tapi ternyata polisi itu mengantarkan kembali mereka berdua ke gerbang rumah sakit jiwa itu lagi. Lily kemudian berteriak dari dalam mobil dan mengatakan, "Jangan buka pintunya!" Secara bersamaan Dr. Gianetti membuka pintu dan mengatakan, "Ada yang bisa saya bantu?" Loh, gila nih, ternyata dia masih hidup. Zombie ternyata tahu juga ya siapa tuannya. Zombie-zombie pun keluar berhamburan dan memangsa kedua polisi itu. Jack sepertinya akan benar-benar gila menghadapi kenyataan ini. Dr. Gianetti berusaha menghalau zombie-zombinya, tapi ia tak mampu. Zombie-zombie itu lalu berlari menuju ke arah kota dan sepertinya akan membuat masalah yang lebih besar. Dan film pun sekian.